Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kan tuh hari Kamis, yang seharusnya libur. Jadi agar kita tidak mengganti kelas di hari lainnya, jadi saya membuat kelas hari ini itu menjadi kelas online, di mana kita masuk jam 10 sampai 11.30. Jadi pada jam tersebut, kalian bisa nonton video materi yang saya berikan dan menjawab kuis serta mengerjakan responsi yang telah saya upload di Google Classroom. Oke, ini pertemuan kedua kita di mana pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama kita sudah mengenali dasar-dasar pemrograman dan mengetahui aplikasi atau IDE apa yang kita gunakan dan bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Dan di pertemuan kedua ini, kita akan lebih kenal atau kita akan kenal lebih jauh bahasa pemrograman kita yaitu bahasa C. Oke, sebelum memasuki bahasa C, kita ulik kembali sebenarnya dasar pemrograman itu apa. Nah, pengenalan dasar pemrograman. Dasar pemrograman itu dibagi dua, dasar dan pemrograman. Yang pertama dasar. Dasar itu merupakan sebuah asas atau fondasi. Nah, kalau misalnya kayak kita mau membangun sebuah bendungan atau rumah gitu kan, kan dia punya fondasi gitu. Kalau misalnya fondasinya ini nggak bagus, bakal rubuh lah si bangunan tersebut. Jadi, mengapa kita harus belajar bahasa atau dasar pemrograman? Jadi dasar pemrograman ini bakal jadi fondasi kita untuk belajar bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya di Daspro ini fondasi kalian itu nggak cukup bagus, maka untuk belajar bahasa pemrograman lainnya bakal juga susah gitu. Jadi mohon kita seriuslah belajar Daspro ini, oke? Karena dia merupakan sebuah asas atau fondasi. Terus selanjutnya itu ada pemrograman. Dari pemrograman, dia itu merupakan sebuah kegiatan artinya kan namanya udah pakai awalan pem gitu kan. Nah, pemrograman itu kegiatan apa? Pemrograman itu adalah kegiatan proses menulis, menguji, dan memperbaiki kode yang membentuk suatu program komputer. Jadi, tadi kan tadi dasar itu asas. Terus pemrograman itu kegiatan. Nah, kalau misalnya digabung itu gimana? Jadi, dasar pemrograman itu adalah sebuah rangkaian instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Oke, kemudian kita ke pengertian program. Kan kita ini nggak asing lagi dengan namanya program gitu kan. Sebenarnya apa sih pengertian program itu? Program itu merupakan sebuah rancangan struktur, desain, kode skema maupun bentuk yang lainnya yang disusun sesuai algoritma atau yang disusun sesuai alur algoritma. Untuk apa? Untuk mempermudah suatu permasalahan. Oke, dari pengenalan dasar pemrograman ini kita bisa menyimpulkan empat hal. Yang pertama, yang pertama dasar. Dasar itu merupakan asas atau fondasi. Yang kedua ada pemrograman. Pemrograman itu merupakan sebuah kegiatan. Yang ketiga ada dasar pemrograman. Dasar pemrograman itu merupakan rangkaian instruksi yang disusun secara logika dan sistematis. Dan yang keempat adalah program. Program merupakan kode yang ditulis atau yang disusun sesuai alur algoritma dengan bertujuan mempermudah suatu permasalahan. Oke, sampai sini paham? Paham lah ya. Kan masih awal ini. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham, mungkin boleh tanya ke komtingnya. Kita lanjut ke sejarah singkat pengenalan bahasa C. Nah, bahasa pemrograman C ini diciptakan oleh Dennis McAllister Ritchie atau bisa kita singkat sebagai Mr. Ritchie. Si Mr. Ritchie ini pada tahun 1972, dia bekerja di Bell Telephone Laboratories sebagai penerus dari bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson. Nah, awal mula bahasa C ini itu si
Mr. Ricci sama Mr. Thompson itu bekerja sama. Yang awalnya dari bahasa B, terus mereka berdua ini mengembangkan em, bahasa B menjadi bahasa C. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa bahasa B ini tuh terlalu jadul gitu, eh, udah terlalu lama. Jadi mereka ingin ada bahasa yang lebih baru dan lebih gampang gitu untuk dipelajari. Maka dari bahasa B ini mereka kembangkanlah menjadi bahasa C, sehingga muncullah bahasa C yang akan menjadi atau yang telah menjadi inspirasi-inspirasi atau yang menjadi kakek dari bahasa pemrograman lain. Kalau misalnya kalian lihat PTI, kan dia untuk mencetak sebuah statement itu menggunakan print, ya kan? Nah, kalau misalnya di bahasa C ini, dia menggunakan printf. Oke, berarti udah paham lah kenapa bahasa C ini muncul. Oke, nah kita masuk ke struktur dasar bahasa C. Untuk pemrograman ini dia seperti manusia juga. Ada yang namanya kepala, ada yang nama badan, dan ada yang namanya kaki. Untuk kepala sebuah program itu bisa kita bilang sebagai header, di mana kita masukkan tagar include stdio.h. Nah, ini itu merupakan berfungsi untuk mengimport fungsi yang didefinisikan pada file header. Bang, apa sih stdio.h ini? stdio.h itu merupakan library atau buku yang dimana kalau kita gunakan si stdio.h ini, kita bisa menggunakan kode-kode yang ada di dalamnya, seperti printf ini. Printf ini merupakan kode dari library atau buku stdio.h. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, si library ini, kita nih nggak bisa nih pakai kode ini. Karena itu tadi, si kode ini tuh termasuk ke dalam library atau kamus si stdio.h. Oke, kita lanjut ke badan sebuah program. Untuk badan sebuah program itu ada namanya integer main, baru kurung, dan dibuka dan diakhiri dengan kurung kurawal. Baru di antara integer main ini kita masukkanlah si konten atau statement-statement yang ingin kita masukkan. Untuk mencetak sebuah program kita gunakan printf, di mana di antara di dalam printf ini di printf ini ada kurung dan tanda petik. Di antara tanda petik ini kita masukkanlah statementnya. Kenapa Bang harus pakai tanda petik? Karena kalau misalnya kalimat itu dia merupakan tipe data string gitu. Jadi harus digunakan tanda petik. Dan ketika kalian menulis kode itu jangan lupakan titik koma. Kalau misalnya kita tidak pakai titik koma, ini bisa kita sebagai kaki atau penutup sebuah program. Melalui fungsi sebagai penanda bahwa kode kita juga selesai loh ya. Kalau misalnya sudah selesai itu sih ini. Oke, mungkin di sini paham. Kalau misalnya belum paham, nanti kita langsung praktekkan di selanjutnya ya teman-teman. Langsung aja ke selanjutnya itu ada variabel dalam bahasa C. Nah, variabel ini merupakan sebuah wadah untuk data atau konsen mau punya nilai dari berubah-ubah. Jadi kita harus menulis variabel ini dari ketuanya itu yang pertama terdiri dari dua huruf atau underscore indikator tersebut itu harus berupa huruf atau underscore. Jadi kalau kalian mau variabel itu hanya bisa huruf dan underscore. Tetapi kalian semua total itu harus huruf underscore. Karena bahasa C ini bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Jadi, si NIM yang kecil semua dan NIM yang kapital semua dan NIM di mana N-nya ini kapital doang itu dianggap berbeda.
Berarti ini itu ada berapa variabel sih, Bang? Ada 3 variabel. Kenapa? Karena bahasa C itu bersifatkan sensitif. Berarti huruf besar dan huruf kecil ini dianggap berbeda. Jadi ini satu variabel, dan ini satu variabel. Jadi totalnya ada 3 variabel. Terus aturan kedua, tidak boleh mengandung spasi. Kalau kalian mau bikin spasi atau mau bikin kayak ada spasinya itu, gantilah dengan menggunakan underscore. Terus aturan ketiga, tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali underscore tadi. Kenapa sih Bang nggak boleh menggunakan atau mengandung simbol-simbol khusus? Karena yang termasuk simbol khusus itu ini seperti ini. Ada dolar, tanda tanya, persen, tagar, dan lain-lainnya. Ini itu memiliki artinya sendiri kalau di dalam bahasa C. Oke, nanti bakal kita pelajari lebih lanjut di dalam operator-operator. Jadi kita nggak bisa nih suka-suka pakai simbol untuk variabel kita, karena dia memiliki artinya sendiri. Terus yang keempat, panjangnya bebas, tapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Dan yang kelima, tidak boleh menggunakan kata kunci pada bahasa C. Contohnya if, integer, void, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin variabel, kita itu nggak boleh menggunakan kode-kode yang biasa kita gunakan pada bahasa C. Oke? Karena itu tadi, kode-kode ini memiliki fungsinya sendiri. Nah, aku pengen ngejelasin gimana sih contoh variabel. Nih, pertama, ini merupakan contoh variabel alif. Terus yang kedua, ini satu underscore mahasiswa. Awalannya huruf dan dia ada underscore pengganti spasi. Benar. Terus yang ketiga ini ada alif di mana A-nya besar. Benar juga kan? Nah, ini ada berapa variabel sih? Ada 3 variabel ya teman-teman, bukan 2 variabel. Walaupun alif dan alif ini sama, karena balik lagi ke can sensitif, huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Jadi ada 3 variabel. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke praktek. Kalau misalnya ada yang belum paham, ke konting, biar kontingnya pertanyaan kalian ke aku. Oke. Kalau misalnya udah terbuka, inilah tampilan awal atau tampilan workspace dari si Codebox-nya. Terus kita bikin file baru. Caranya itu ada di sini, di paling atas di bagian toolbar, itu ada file. Kalian klik, baru ke new, dan ke empty file. Udah, jangan lupa disimpan. Cara simpannya langsung control save. Terus kalian pilihlah mau simpan di mana. Bisa di dokumen, di data D, di mana saja boleh, terserah kalian. Tapi aku mau letak di dokumen aja. Oke, baru aku mau bikin nama filenya itu pertemuan dua awal. Jangan lupa karena kita menggunakan bahasa C, gunakanlah extensi .c. Kalau udah enter, maka dia langsung tersave. Oke, kita ketik tadi include ya kan pertama. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, kita itu nggak harus ketik capek-capek gitu, include sampai habis. Kalau misalnya udah ada ini, ya kan kita mau ada si include-nya ini, tap aja. Nah, jadi keluar dia semuanya. Lo capek-capek ngetik lagi. Kalau udah, lanjut ke kurung siku stdio.h, baru tutup kurung siku. Lanjut ke integer, ya kan? In, disingkat. Baru main, ke badan si program, baru kurung, lalu
kurung awal, ya kan? Terus udah kita ketik si kode atau sintaks dari untuk menampilkan variabelnya. Kita lihat bertipe data string, kita gunakanlah petik 2. Baru kita bikin hello world. Udah, kalau misalnya udah, jangan lupa return 0. Kalau udah, ini ada logo nih, dia warna kuning dan warna hijau. Dimana kalau kalian arahkan ke situ, dia will and run. Kalau kalian klik, dia langsung terbuild dan run. Nah, ini nih, apa nih karena ada error nih. Kalau misalnya ada kotak nih, terus di nomor 3 berarti ada error di baris ketiga. Nah, tadi aku bilang kan, kalau mau bikin program itu, jangan lupakan titik komanya. Kalau misalnya nggak ada, dia langsung error nih. Oke, kita balik lagi, build and run. Ini coba ya, oke, muncul di outputnya itu hello. Ini berarti berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau nambahin nih, aku mau masukkan namaku Alif. Terus aku mau masukin lagi NIMku 21240020. Jangan lupa titik rumahnya. Oke, kita bikin lagi. Ini Alif 21240020. Dan padahal kan aku nulisnya di baris yang berbeda kan. Terus kenapa dia ini sebaris gitu. Nah, itulah dia di pokok seni. Dia tidak sama seperti TTL. Jadi ada namanya kode untuk memberi enter itu slash n, garis miring n. Kalau misalnya kita build enter lagi, maka dia akan mengasih enter. Jadi alifnya di atas, terus lingku ada di bawah. Nah, begini ya. Oke, mungkin udah berhasil juga. Dan untuk pertemuan kali ini sampai sini aja. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan lagi atau tanyakan ke Komting biar Komting meneruskan pertanyaan kalian ke aku. Oke, kita bakal ada kuis dan responsi. Jangan lupa dikerjakan dan dicek classroomnya. Sekian saja pertemuan kita kali ini. Aku mohon maaf mengganggu waktu libur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.